ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada satu amalan yang setiap pagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan amalan tersebut. Amalan itu adalah membaca doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau sendirian beliau membaca dengan kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an dan seterusnya. Ternyata baginda sallallahu alaihi wasallam menekankan pada 3 poin yang beliau pinta di pagi hari sebagai pengawal dari setiap hari yang dilalui. Yang pertama, beliau meminta agar ilmu bermanfaat dunia akhirat. Yang pertama beliau meminta ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Yang kedua beliau meminta rizqan thayyiban, rezeki yang berkualitas. Yang ketiga amalan mutaqabbala, beliau meminta agar setiap amal salihnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 3 poin inilah jamaah yang paling dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Manusia makan sekali 2 kali cukup, tapi tentang ilmu yang bermanfaat ia butuh setiap detik, setiap hela nafas, setiap detak jantung, dalam setiap derap langkahnya. Rezeki yang berkualitas manusia butuh. Gak hanya sekedar jumlah banyaknya, gak hanya sekedar besarnya, gak hanya sekedar hebohnya, dahsyatnya, tapi yang paling penting manusia butuh rezeki yang berkualitas, rizqan thayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang menambahkan ketaatan seorang hamba pada Rabbnya, rezeki yang menenangkan jiwa, menenteramkan hati, mengundang keberkahan semakin besar datang dalam hidup. Itu rizqan thayyiban. Dan amal yang diterima. Jadi beliau memohon agar amal yang beliau lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya amal diterima? 3I. Ikhlas, iman, ittiba. 3I itu syarat diterimanya amal, insyaallah. Hadirin, dengan segala keterbatasan, insyaallah kita mau tadabbur Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 145, 146, 147. Kalau Allah mengizinkan pagi ini insyaallah. Bagi sahabat yang baru bergabung, selamat datang sahabat di TikTok, YouTube, Instagram. Silakan dibuka Ali Imran 145. Sudah ketemu hadirin? Kita tilawah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamut illa biiznillah kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha
وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Terakhir, وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat 145 hadirin silakan dilihat. Dan setiap yang bernyawa tidak akan dia mati kecuali dengan seizin Allah. Hadirin, ayat ini 145 itu nanti hampir sama dan mirip dengan ayat Al-Quran 185 Ali Imrannya. Jadi kalau di 145 ini ayatnya berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamut illa biidznillah." Nanti kita ketemu di 185-nya dengan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan dia tidak akan mati kecuali dengan seizin Allah. Sebagaimana ketetapan yang telah ditentukan waktunya oleh Allah. Jadi waktu kematian itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan satu pun di antara kita tidak ada yang tahu, tapi kita bisa bersiap dari sekarang. Rasulullah SAW pernah bersabda, kalimat beliau mulia, kalimatnya sangat indah, kalimatnya begini. Perbanyak oleh kalian aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Apa ya Rasulullah? Al maut. Yakni perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Dan ada satu yang sering manusia lalaikan, yakni kematian itu sendiri. Banyak kalimat yang masyhur tentang hal itu. Di antaranya adalah kalimat cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Beliau rahimahullah mengatakan, sungguh aku tidak melihat ada sesuatu yang paling sering dilalaikan oleh manusia, padahal mereka yakin bahwa mereka akan menemuinya selain daripada kematian. Jadi manusia itu tahu dia mau mati. Manusia itu sangat paham bahwa dirinya pasti akan meninggalkan dunia ini. Tapi banyak manusia lalai karenanya. Terlena, tersebab jerat-jerat tipu daya dunia yang menawannya. Banyak orang akhirnya dengan hartanya dia lupa kepada Allah,
dengan jabatannya lupa kepada Allah, popularitasnya membuat dia lupa dari Allah, dan semua hal dengan gemerlapnya dunia membuat dia tidak ingat kepada Rabb-nya, padahal Allah yang memberikan kepada mereka itu semua. Makanya Allah sering mengingatkan kita tentang kematian. Juga di ayat terakhir An-Naba Allah berfirman, Inna anzarnakum adzaban qariba. Sungguh aku Allah mengingatkan kepada kalian sebuah azab qariba yang sangat dekat. Azab yang dekat itu ternyata kematian. Kata para ulama, ayat ini lagi bicara tentang dekatnya seseorang dengan kematiannya dan dekatnya seseorang atas penyesalannya. Yauma yazurul mar'u ma qaddamat yadah. Hingga pada hari itu manusia cuma bisa gigit jari. Gigit jari mereka hadirin. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Aduhai dulu tahu gitu, saya mending jadi debu aja, nggak dihisap, nggak ada dosa, nggak punya nafsu. Karena selama hidupnya di dunia ternyata selalu jauh dari Allah, melakukan yang nggak diberkahi Allah, meminum dengan minuman-minuman yang tidak disenangi oleh Allah. Hadirin, makanya ini ayat sebagai penyadar sekaligus pengingat. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Setiap jiwa tidak akan dia mati kecuali dengan seizin Allah, dan waktunya telah Allah tentukan. Ada 5 yang ditentukan Allah. 1, rezeki. 2, amal. 3, ajal. 4, kebahagiaan atau kesengsaraan. 5, fi ayyi ardin tamut, di mana dia akan wafat. Termasuk ajal ya. Berarti itu termasuk ajal. Yang kelima, atas apapun yang tidak dia lakukan lalu diganti dengan satu yang mau dia lakukan. Karena Allah Maha mengetahui takdir yang dilalui seorang hamba. Jadi rizkinya, ajalnya, amalnya, lalu terus kemudian sakiyun au sa'idun kalau dalam bahasa hadis Bukhari, hidupnya sengsara atau hidupnya bahagia. Yang kelima, semua sesuatu yang tidak jadi dia lakukan, seandainya tidak dia lakukan lalu diganti dengan dia melakukan apa, seandainya dia melakukan apa. Itu Allah tahu semua. Allah tahu sebelum, sedang, dan yang akan terjadi, serta sesuatu yang terjadi jika yang terjadi seharusnya tidak terjadi. Itu dalam bab takdir pernah kita bahas. Tapi pertanyaannya, tahu nggak kita rezeki kita sampai berapa? Nggak tahu. Ajal kita di mana? Nggak tahu. Ada orang yang lahir di Indonesia, wafatnya di luar negeri, ada. Ada orang lahir di luar negeri, wafatnya di Indonesia, ada. Ada yang kelahiran asli putra Wonosobo, wafatnya nanti di luar kota Wonosobo, ada. Fi ayyi ardin tamut. Tidak satupun di antara kalian tahu di mana di belahan bumi mana kalian akan wafat, tapi pasti kita akan wafat. Anak-anak muda yang hari ini sibuk dengan aktivitasnya, selain ia harus mempersiapkan kehebatan dirinya dan kegemilangan jiwanya di masa datang, yang harus dia pegang adalah dia harus mempersiapkan kematiannya sebaik mungkin. Karena belum tentu yang menyambut kita masa depan. Boleh jadi yang menyambut kita adalah kematian. Jangan terlena dengan waktu muda, syarat mati nggak harus tua. Jangan terlena dengan sehat, syarat mati nggak harus sakit. Jangan bilang hari esok, boleh jadi hari ini hari kita. Yang terakhir, kematian itu akan datang menyapa kita detik ini juga. Bersiap dengan persiapan terbaik yang ideal agar ia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini kalimat bagus yang para ulama menukilkan kalimat ini sebagai kalimat pencari dunia akan didapat, pencari dunia akan Allah beri dunia, pencari akhirat akan Allah karuniakan akhirat. Kalimatnya begini hadirin. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Kalau kamu mau dunia, cari, kejar,
nu'tihi minha, kamu pasti dapat dan kami Allah yang memberinya untukmu. Wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Tapi kalau kamu mau akhirat, kejar, dan kami pasti berikan bonus atasmu, bahwa dunia akan datang tunduk terhina untukmu. Falsafah gorengan yang sering kita pakai. Kalau beli gorengan dikasih cabe, kalau beli cabe belum tentu dapat gorengan. Kalau kita beli gorengan mah dikasih cabe, kita beli cabe belum tentu dapat gorengan. Kejar dunia mah cuma dapat sekedar dunia, tapi kalau mengejar akhirat, wa atathud dunya wa hiya ragimah, sabda Nabi, dunia datang dalam keadaan tunduk terhina. Nggak minta tapi dikasih, nggak mohon-mohon, nggak ngemis-ngemis tapi didatangkan. Nggak pernah berekspektasi lebih, dia hanya sekedar melakukan kewajibannya terhadap negeri akhirat, kewajibannya atas perintah Allah, meneladani baginda Rasulullah, melakukannya dengan 3I, penuh keikhlasan, penuh keimanan, penuh ittiba sama baginda Nabi. Allah datangkan wa atathud dunya wa hiya raghimah, dunia datang menghadapnya dalam keadaan tunduk terhina. Karena sabda Nabi, man kana akhirah hammahu, barang siapa yang negeri akhirat adalah cita-cita dan tujuan hidupnya, ja'alallahu ghina fi qalbih, Allah akan kayakan hati dan jiwanya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk terhina. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Mau dunia, ambil, silahkan, kejar, strategikan, lakukan yang terbaik. Nu'tihi minha, kamu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jamaah melihat ada orang kaya raya, gak usah gumun, gak usah takjub, biasa aja. Oke, kita takjub dengan, oh ya kaya ya, valuasi perusahaannya sampai sekian dan sekian nominalnya ya. Oh ternyata kendaraannya begini begitu ya, oh tasnya begini begitu ya, oh jam tangannya begini begitu ya, oh ternyata jabatannya luar biasa ya. Nggak apa-apa untuk memotivasi kita agar kita sebaik dia dalam berkarir di bidangnya tanpa menyalahi syariat. Tapi hadirin, yang lebih hebat lagi ketika kita bersaing dengan mereka dalam perihal urusan negeri akhiratnya. Maka doanya kepada Allah, tulis di kolom komentar, ya Allah, berikanlah hamba keberkahan dalam harta tanpa hamba harus melanggar dari syariatmu ya Allah. Jadi minta bukan cuma sekedar banyaknya harta, tapi keberkahan dalam harta yang proses mendapatkannya nggak perlu melanggar syariat Allah. Karena hari ini ada orang yang mungkin dapat harta dalam jumlah banyak, tapi dalam proses mendapatkannya ada pelanggaran syariat. Sogok, suap, curang, culas, tipu, korupsi, atau dalam hal-hal lain. Ini namanya orang yang hanya sekedar berhasil mengumpulkan harta yang banyak, tapi nggak berhasil menjadi orang baik. Karena takaran sukses menurut pandangan Allah itu bukan cuma sekedar wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah. Sukses menurut Allah itu bukan cuma alladzi jama'a mal, berhasil menumpuk-numpuk harta, wa addadah, lalu menghitung-hitungnya. Bukan. Sukses menurut Allah itu ketika kalian mendekat kepadaku, meneladani sunnah nabiku, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kalau kamu mau tahu kesuksesan yang sebenar-benarnya itu adalah ketika kamu masuk dalam surga, dijauhkan dari siksa api neraka. Itu sukses. Dalam tanda petik, sukses itu menjadi orang baik. Dalam bahasa agamanya, sukses itu menjadi orang yang salih lalu muslih. Jadi orang yang salih dan mensolihkan.
Itu sukses dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kaya raya, itu namanya belum sukses, tapi orang yang baru berhasil memperbanyak harta. Kalau dia nggak salih. Tapi kalau ada orang kaya yang salih, ini baru namanya kesuksesan yang sesungguhnya. Dia dititipkan harta, tapi hartanya dipakai untuk menolong agama Allah. Jadi pahami baik-baik hadirin. Tadabbur ayat ini bukan hanya sekedar kita tadabburi, baca lalu pulang selesai udah. Tapi hadirin, sahabat, lebih daripada itu. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Mau dunia kami kasih, mau akhirat kami kasih. Tapi Allah berfirman, wasanajzis syakirin. Tapi kami Allah jelas-jelas akan melihat kepada orang yang kami beri. Dia pandai bersyukur nggak? Elemen syukur 3. 1, orang dibilang bersyukur kepada Allah tuh 3 syaratnya. 1, lisannya mengucap alhamdulillah. 2, amalnya membuat dia lebih dekat kepada Allah. 3, Allah mengkaruniai nikmat yang datang dan membuat dia semakin bertambah dekat kepada Allah. Jadi orang disebut bersyukur itu 3. 1, lisannya sering mengingat Allah. 2, amalnya membuat ia semakin dekat dengan Allah. 3, kalau Allah tambah nikmat padanya, dia semakin bertambah dekat kepada Allah, taat sama Allah. Wasanajzis syakirin. Allah tuh tahu siapa hamba yang bersyukur dengan harta yang Allah kasih, dunia yang Allah beri, jabatan, popularitas, kekayaan, harta benda, ilmu. Allah tahu hamba yang bersyukur mana aja, dan Allah pasti akan berterima kasih kepada mereka dengan sebaik-baik terima kasih, dan itu Allah. Jadi kalau hadirin jamaah menyaksikan ada orang kok kurang syukurnya, sebentar lagi dicabut nikmatnya dari Allah. Ada orang kok jauh dari rasa alhamdulillah, ucap alhamdulillah, maka dia nanti bisa hilang dari semua kenikmatan yang pernah dia rasa. Dan Allah Maha mensyukuri nikmat, Allah Maha mensyukuri dari hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya, dan Allah Maha memberi balasan kepada hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia tidaklah kecuali seperti jarimu yang kamu celupkan ke dalam samudra yang luas, lalu kamu ambil. Berapa yang menempel di jarimu, itulah dunia. Berapa air yang tersisa di samudra, itulah negeri akhirat yang Allah siapkan atas kalian. Jadi berdasarkan hadis Muslim tersebut, perumpamaan dunia dibanding akhirat adalah setetes dibanding samudra yang luas. Maka wajar ya jemaah, wajar sahabat, wajar hadirin, kalau di dunia yang satu tetes ini diperebutkan oleh 7,7 miliar manusia ini, wajar dan sangat wajar kalau ada rasa kecewa, lelah, capek, kadang terluka, kadang terzalimi karena saling berebut dunia. Wajar, karena dunia adalah setetes direbutkan orang beramai-ramai. Negeri akhirat samudra yang luas, tapi diperebutkan oleh mereka yang sedikit. Maka nikmat yang Allah berikan itu luas tak terhingga bagi mereka-mereka penghuni surganya Allah. Datang suatu ketika kepada Imam Abu Hanifah, datang suatu ketika kepada Imam Ahmad bin Hanbal, anak kecil ini bermain di tepian sungai. Imam Ahmad melihat anak kecil ini bermain tepian sungai, lalu dia berpesan, "Nak, hati-hati jatuh." Anak ini senyum, lalu mendengar nasihat Imam Ahmad yang mengatakan, "Hati-hati nak, jatuh
Beliau mengatakan, wahai Imam Ahmad, sandalku hanya akan membuatku tergelincir jatuh ke sungai. Tapi nama besarmu dan semua yang sedang Allah titipkan padamu itu bisa membuatmu jatuh tergelincir ke jurang api neraka. Lalu Imam Ahmad pun menangis hadirin lewat nasihat anak kecil yang menasihati dirinya. Beliau tersedak karena tangis yang deras membuat beliau tersadar benar bahwa sendalnya anak itu hanya akan membuatnya terpelanting jatuh ke sungai. Tapi nama besarku, kata beliau, ilmuku, kata beliau, harta yang Allah sedang titipkan padaku, kata beliau, bisa membuat aku tergelincir ke jurang api neraka kalau aku tidak bisa untuk menggunakannya di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Kalau memang kita mengejar dunia, Allah tuh pasti kasih kok. Allah pasti kasih kok jemaah. Kalau kita memang kejar akhirat, dan Allah pasti kasih negeri akhirat. Orang-orang yang hari ini mendapatkan dunia itu sebenarnya orang-orang yang Allah maunya di tangannya lah harta itu menjelma jadi kebaikan yang lebih besar. Orang-orang yang hari ini dititipkan oleh Allah ilmu, sebenarnya Allah mau dengan ilmu yang Allah titipkan itu dia lebih bermanfaat untuk banyak umat. Orang-orang yang dititipkan pangkat, jabatan, sebenarnya Allah mau dengan pangkat dan jabatan itu ia lebih dekat kepada Allah, lalu mengajak orang yang ada di bawahnya, stafnya, karyawan-karyawannya, pekerja di perusahaannya, pegawai-pegawainya. Allah ingin dengan jabatan tertingginya bawahannya itu lebih dekat kepada Allah. Intinya tuh semua garis besar dari yang kita miliki hari ini harus membuat kita dan orang yang ada di belakang kita lebih dekat sama Allah. Jangan malah sebaliknya, berharta lupa, punya jabatan lalai, berilmu tapi congkak dengan ilmunya. Ini bukan sesuai dengan yang Allah mau. Banyak manusia yang kayak gitu. Sejak dulu ada track recordnya. Haman, teknokrat yang jauh dari Allah. Bal'am, ahli agama yang menunggangi agama untuk kepentingannya pribadi. Fir'aun, penguasa yang zalim yang jauh dari Allah bahkan mengaku Tuhan. Korun, orang yang kaya bukannya dermawan tapi kekayaannya membuat dirinya semakin congkak lagi sombong, sehingga Allah benamkan di bawah tanah dengan semua harta yang ia tumpuk di masa itu. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Mau dunia kejar deh, silahkan kami beri. Mereka kerja keras untuk dunia, banting tulang, kakinya jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi mereka lupa mengejar akhirat. Sholat mereka tinggalkan, kewajiban lima waktu mereka abaikan. Gak berkah nanti hartanya jemaah. Silahkan kejar dunia, jangan lupa sholat. Bahkan kalau bisa punyai prinsip hidup. Tulis di kolom komentar, hidup hanya untuk menunggu waktu sholat. Kerjanya saya hanya selingan. Tulis di kolom komentar, hidup hanya untuk menunggu waktu sholat, kerjanya kita hanya selingan. Nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Kalau kita mengejar negeri akhirat, Allah pasti juga akan memberi sesuai dengan apa yang pernah kita pinta kepada Allah tentang negeri akhirat. Kita lanjut ayat 146. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Karakter orang yang beriman pada Allah. Satu, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Karakter orang-orang yang kuat
beriman. Karakter mereka yang beriman yang pertama, fama wahanu, mereka tidak menjadi lemah. Lima asabahum fi sabilillah, atas apa yang menimpa mereka saat mereka berjuang fi sabilillah. 146 Ali Imran, ayat pertengahannya. Kan kalimat atasnya wa ka'ayyim min nabi, ini terus sampai fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Ketika mereka lagi berjuang fisabilillah, asabahum, mereka mengikhtiarkan sesuatu di jalan Allah, lagi berjuang, ikhtiar, dakwah, membangun sebuah sesuatu yang kiranya jadi legacy, warisan terbaik di jalan Allah. Lalu ada datang pengganggu, ada datang yang ngerecokin, ada datang seorang yang zalim berusaha menjegalnya, fama wahanu, sedikit pun tidak membuat mereka lemah. Fama wahanu, mereka nggak jadi lemah, nggak jadi mutung, pundung, putus asa. Kemarin ada yang nanya ya, mutung itu apa sih Ustadz? Mutung itu artinya putus asa. Pundung, mutung, legeh aku, nah kayak gitu-gitu tuh. Nggak jadi jemaah, nggak jadi yang fama wahanu, mereka nggak lemah. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, atas apa yang mereka sedang ikhtiarkan di jalan Allah. Kalau datang pengganggu, fama wahanu, mereka nggak jadi lemah. Kadang pandangan-pandangan Nabi dan pandangan para sahabat itu, mereka tuh menjadikan hal itu sebagai hal yang makanan sehari-hari, jadi biasa banget buat mereka. Awalnya Nabi itu shock jamaah. Begitu dapat risalah wahyu dan kenabian, umur 40 tahun, Nabi mulai mendakwahkan. Nabi shock, ditentang kaumnya. Lawang sebelumnya kaumnya yang menyematkan gelaran Al-Amin kepada beliau. Bayangin jamaah, sebelumnya dijunjung sama masyarakat Mekah. Quraisy menjunjung beliau tinggi-tinggi sampai dapat gelar Al-Amin, itu kan gelar sebelum jadi Nabi dan Rasul. Setelah berdakwah, ditentang, dibully, dicaci, dimaki, mau dibunuh. Awalnya ngedrop, aduh gimana ya, keringet dingin ngelihat hal kayak gitu, nggak biasa. Tapi Allah tolong baginda sallallahu alaihi wasallam, ditenangkan jiwanya, dikuatkan mentalnya, diteguhkan hatinya. Makanya ada kalimat in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah yang nolong kamu. Ditolong dengan apa? Dikuatkan jiwanya, raganya, mentalnya. Yang paling hebat, wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan mengkokohkan kedudukan kita yang menolong agama Allah. Maka awal-awal saat Anda dicaci, dibully, direndahkan, diremehkan, saat Anda berjuang, nggak apa-apa jamaah, nikmati. Tapi saya drop, nggak apa-apa, nikmati. Tapi mental saya, nggak apa-apa, nikmati. Tapi saya sakit, nggak apa-apa, nikmati. Waktu berjalan, Allah tolong kita, dikokohkan, diteguhkan, dikuatkan kedudukan kita. Wa yusabbit aqdamakum. Bulian mereka, saat Allah sudah tolong kita, nggak akan ngefek. Caci maki mereka nggak akan membuat mental drop. Bahkan kalau udah sampai pada titik di mana Allah yansur, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, mereka hanya akan melihat para pengganggu di seberang sana hanya seperti lalat yang siap diusir. Oh begini, oh zalim nih, oh kita dihalang-halangi nih, oh kita mau di ini, oh premanisme nih. Bismillah, ayo bareng-bareng. Ada Allah, tenang. Ini janji Allah hadirin. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Fama wahanu, gak ada kata-kata lemah.
nggak membuat mereka gentar, nggak membuat mereka mundur sejengkal pun, mereka nggak mundur. Kalau cita-citanya sudah tentang Allah, azam kuatnya sudah mau kembali kepada Allah, nggak ada kata-kata balik arah, putar balik tuh nggak ada. Lari kalau nggak bisa jalan, kalau nggak bisa ngerangkak, asal satu, jangan pernah berbalik arah. Makanya Panglima Jenderal Tariq bin Ziyad ketika mau ekspansi dengan sekian ratus kapal, kapalnya nyampe sandar ke pelabuhan, semua turun, lalu kemudian beliau perintahkan, wahai prajuritku, balik ke kapal, bakar kapal kita. Dibakar kapalnya jemaah. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Gak ada hadirin. Ceritanya Panglima Jenderal dalam Islam itu merasa lemah, merasa lalu mentalnya mental yang kayak gimana, gak ada. Selama mereka iman, Allah yang mengisi pundi-pundi rongga dengan iman. Setiap rongga dalam dadanya itu dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi baru-baru ini kan kita kenal ya jemaah, penyakit namanya mental illness. Mental illness itu penyakit di mana seseorang itu dalam kondisi secara fisik kayaknya baik-baik aja, tapi mentalnya lagi terganggu. Bahkan penyakit mental illness ini membuat seseorang yang hampir-hampir tuh sampai bisa melukai dirinya sendiri tuh, kayak cakar-cakar diri atau mau gunting urat nadi, silet-silet diri. Gara-gara masalah sepele, kena mental aku nih, lalu terus kemudian minum Baygon yang mana ya, merek apa ya, mereknya ya Baygon lah. Itu kadang dia mau sampai sebegitunya hadirin, cuma gara-gara apa, hal yang sepele. Jawabannya satu, apa yang membuat kadang hal itu terjadi? Jawabannya satu, dalam rongga dadanya, dalam jiwa dan hatinya boleh jadi kosong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia benar dalam rongga dada dan imannya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dia meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah dia akan jadi pribadi yang fama wahanu. Dalam ayat Ali Imran 146, dia akan jadi pribadi yang tidak lemah. Para sahabat Nabi, mereka dibully. Hari ini kita pun sama, kita dibully loh jemaah. Alah, ngomong doang. Itu kan bulian kan? Alah, orang kaya tapi nek nyumbang cuma sekian. Itu kan bulian. Alah, rumah doang gede, suruh nyumbang cuma keluar 1000 perak. Ya, cibiran-cibiran yang model-model kayak gitu jemaah. Padahal dia nggak tahu, boleh jadi Anda sedekahnya bukan di situ, Anda sedekahnya di tempat lain. Tapi dia nggak tahu, dan nggak perlu juga kan kita show off, pamer ke dia. Mas, di masjid ini saya cuma sedekah 2000, di masjid lain saya bangunin masjid lain mas. Nggak perlu juga kita kayak gitu, biasa aja. Tapi nggak ada tuh sahabat Nabi yang terus kemudian, aduh bunuh diri deh yuk, mental illness nih saya. Walaupun kembali lagi ya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu semua menjadi pelajaran hebat pada kita bahwa sesedikit-sedikitnya prajurit sahabat Nabi, tetap mereka mentalnya kuat. Ada apa nih kok akhir-akhir ini penyakit mental lebih sering dibahas dan muncul ke permukaan? Ada anak diam-diam gak pernah curhat sama temennya, gak pernah sharing sesuatu sama temennya, tiba-tiba bunuh diri. Ada apa nih jemaah? Kemungkinannya salah satunya berdasarkan beberapa paparan-paparan orang yang ahli. Satu, karena memang dalam rongga hatinya belum baik ia mengenal Rabbnya. Kalau seorang baik mengenal Allah, gak akan pernah ada pikiran, karena dia tahu kematian sudah pasti akan datang dan Allah berikan tepat pada waktunya. Ali Imran 145. Rata-rata yang terkenal dengan kalimat-kalimat bunuh diri tadi gitu,
Mereka yang punya popularitas, mereka punya harta, mereka banyak fans, bahkan gak jarang ada di antara mereka adalah orang yang terbaik di bidangnya. Tapi mereka gak kenal Allah. Lalu mereka wafat, mereka tewas dalam kondisi mengenaskan. Overdosis lah, gantung diri lah. Kurang terkenal apa? Ada salah seorang vokalis di band ternama, terkenal di seantero dunia. Ada bukan cuma vokalis band, ada yang bahkan beliau adalah seorang king pop. Wafat, tewas, overdosis. Gak bisa tidur, gelisah. Padahal punya harta, punya popularitas, punya rumah yang seperti istana yang mewah dan megah. Tapi seperti itulah hidup kalau tidak dikuatkan diri kita dengan mengenal Allah lebih dalam. Jamaah boleh deh punya dunia, silakan. Tapi harus kenal Allah. Jamaah boleh deh populer, silakan. Tapi harus kenal Allah. Jamaah boleh silakan punya ilmu, tapi harus kenal Allah. Karena kalau harta, popularitas, ilmu semata tapi kita nggak kenal Allah, nanti hampa di sini, kosong di sini jamaah. Yang ada galau dikit bunuh diri. Galau dikit pengennya tabrakin diri ke kereta cepat. Aduh, jangan hadirin. Harus kenal sama Allah. Nah, tahapan berikutnya cari orang-orang yang sesirkel dalam kebaikan agar supaya kita nanti bisa saling menguatkan kalau memang kita lemah. Sahabat Nabi mereka kan dibangun bukan cuma dengan secara mental, nanti tahapan berikutnya ada circle yang membersamai. Coba cari di kota teman-teman, ada nggak circle teman-teman yang salih yang bisa membersamai? Fama wahanu, karena Allah tuh mengingatkan pada kita tidak menjadikan mereka lemah. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Kalau mereka berjuang di jalan Allah, mereka nggak lemah, sedikit pun mereka nggak lemah. Kalau mereka mengenal Allah, sedikit pun tidak menjadikan mereka lemah apa yang datang cemoohan, cacian, makian dari manusia. Wa ma dha'ufu, dan tidak pula membuat mereka patah semangat. Karakter orang yang mengenal Allah yang pertama, mereka tidak lemah. Yang kedua, wa ma dha'ufu, tidak menjadikan mereka patah semangat. Lihat orang dengan matanya yang berbinar-binar, ini orang semangat terus. Apa sih rahasianya? Ada iman dalam hatinya jemaah. Iman memenuhi rongga dada jemaah. Ada kecintaan kepada Allah yang amat dalam sehingga membuat dia selalu berenergi, unstoppable, gak bisa di stop. Ini orang semangatnya Masya Allah ya, ada Allah dalam relung jiwanya. Al-Quran surah Al-Baqarah 165, tulis di kolom komentar Al-Baqarah 165. Di penggalan pertengahan ayatnya Allah mengingatkan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, cinta mereka kepada Allah begitu dalamnya. Orang kalau beriman tuh cintanya sama Allah tuh dalam, luar biasa, dalam banget. Fama wahanu, mereka nggak lemah kalau mereka berjuang di jalan Allah. Lima asabahum, walaupun mereka tertimpa musibah, mereka nggak lemah. Fi sabilillah, saat mereka berjuang di jalan Allah. Terus yang kedua, wa ma dha'ufu, mereka tidak kenal putus asa. Mereka selalu bersemangat, selalu bertenaga. Makanya teman-teman tulis di kolom komentar, tidak ada
kata putus asa dalam kamus orang beriman. Tidak ada putus asa dalam kamus orang beriman. Gak ada. Orang beriman tuh gak kenal putus asa. Orang beriman tuh optimis, bukan pesimis, bukan juga realistis. Realistis aja enggak, apalagi optimis. Orang beriman tuh realistis aja enggak, apalagi pesimis. Orang beriman itu optimis. Wa ma dha'ufu, dan mereka tidak lesu, kalau kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Disebabkan wafatnya Nabi, disebabkan musibah yang menimpa mereka, disebabkan ganjalan dalam hidup mereka, disebabkan problematika dalam hidup mereka, disebabkan sesuatu yang berat yang membebani pundak mereka. Wa ma dha'ufu, mereka tidak patah semangat. Belajar jamaah untuk jadi yang karakter. Belajar jamaah yuk bareng-bareng untuk menjadi yang karakternya tergambar dalam Ali Imran 146. Karakter pertama, fama wahanu, tidak lemah. Karakter yang kedua, wama dha'ufu, tidak pernah patah semangat. Selalu bertenaga, selalu semangat. Kita kemarin gagal ya, gak apa-apa, bangkit lagi. Jatuhnya kita 8 kali, bangkitnya 9 kali. Kalau jatuhnya 100 kali, bangkitnya 101 kali. Ada anak kita, kan mungkin ini kelas-kelasan anak-anak kita yang udah SMA, lalu dia punya angan-angan. Nah, besok mau kuliah di mana? Saya mau kuliah di sini, Pak. Yakin keterima? Yakin. Ternyata kenyataan gak sesuai dengan semua impian yang diharapkan. Dia gak keterima di universitas yang dia harap-harapkan. Besarkan jiwanya. Gak apa-apa nak, berangkat. Kuliah dimanapun, kalau memang kamunya Allah subhanahu wa ta'ala bantu agar kamu belajar dengan tekun, konsisten, Allah akan sesuaikan konsistensimu dengan kalimatnya Imam Ibnu Jamaah, man sabata nabat. Kalau kamu konsisten, Allah tumbuhkan insya Allah. Karena beberapa seliweran artikel atau beberapa berita-berita yang sampai ke kami juga, ternyata bunuh diri bukan cuma disebabkan karena putus cinta belaka, ada juga karena gagalnya dia tembus ke universitas yang ia cita-citakan. Stres jamaah, depresi jamaah. Dia mau masuk satu universitas A, wah belajar habis-habisan, begitu gagal, sedangkan sebelumnya nggak terbiasa gagal. Dari kelas 1 SD sampai 3 SMA ranking 1 terus tak tergantikan. Begitu kuliah, kok dia gagal? Ada yang sampai-sampai mau bunuh diri. Ya Allah, hamba kan ranking 1 terus ya Allah. Kok sekarang mau masuk universitas yang hamba inginkan kok ditolak? Ada yang sampai-sampai mau bunuh diri gara-gara itu. Terus gimana sikap orang tua? Pegang ayat ini 146, fama wahanu, jangan lemah. Kalimat yang kedua, wama dha'ufu, jangan berputus asa. Jangan kehilangan semangat. Karena mukmin itu wama dha'ufu, tidak patah semangat. Nggak ada jamaah putus asa dalam kamus orang beriman. Kipiye toh, orang mungkin dalam bahasa Jawa gitu ya. Kipiye ya, wes tinggal. Tinggal dalam rangka apa dulu nih? Kalau maksud dibilang tinggal berputus asa, mereka nggak kenal itu, mereka upayakan dulu. Tapi kalau keburukan yang ditinggalkan, memang harus ditinggalkan. Wa mastakanu. Poin yang ketiga. Kalau yang pertama tidak lemah, yang kedua tidak patah semangat,
Wa mastakadu, ciri orang yang beriman yang ketiga, tidak menyerah, pantang menyerah. Kunci keberhasilan itu hadirin dari dulu sama. Mau jamaah sekarang dengerin semua reels yang ada di Instagram dan semua video TikTok yang ada di TikTok dan semua short yang ada di YouTube, jamaah pasti akan dapati, sahabat pasti akan temui kalimatnya selalu sama. Pantang menyerah, konsisten, jangan patah semangat, hindari putus asa, never give up, don't quit, ihris. Kalau jatuhnya 10 kali, bangkitnya 11 kali. Harus continue, harus disiplin. Selalu begitu kalimat orang-orang yang besar, selalu begitu. Ada pesepak bola nomor 1 di dunia dengan jumlah followers terbanyak di muka bumi. Beliau bilang dalam sebuah wawancara, saya itu kalau datang ke latihan biasanya lebih dulu daripada teman-teman saya, dan mereka sudah pulang, saya pun masih sibuk latihan. Oh, ternyata itu kuncinya. Bahkan beliau bilang, ini bukan tentang bakat, ini tentang hard work, kerja keras, dedikasi, disiplin. Kata siapa? Cristiano Ronaldo. Jadi orang beriman tuh jauh-jauh udah dikasih tahu sama Allah, kamu tuh beriman ya, maka kamu tuh gak boleh lemah. Fama wahanu, kamu gak boleh lemah. Wama du'ufu, kamu tuh beriman ya, kamu gak boleh patah semangat. Wamastakadu, kalian beriman ya, maka kalian gak boleh gampang menyerah. Wamastakadu, gak boleh nyerah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah sangat cinta kepada hambanya yang bersabar. Dan kunci yang keempat, sabar. Udah. Kuncian 146, amalan yang membuat kita akan benar-benar dibantu oleh Allah mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Amalannya adalah yang pertama, jangan lemah. Yang kedua, tidak patah semangat. Yang ketiga, jangan pernah menyerah. Yang keempat, sabar. Emang dikira orang yang hari ini kita lihat enak ya dia, enak ya dia. Emang kita kira seenak itu hidupnya tanpa pernah ada kemelut dalam hidupnya yang ia lewati? Semua tuh sulit dilewati, tapi Allah membantu dirinya tetap teguh kuat karena dia tidak menyerah, tidak pernah putus asa, tidak menjadi lemah, dan dia bersabar menikmati proses. Teman-teman, sahabat di rumah, di TikTok, YouTube, Instagram yang sedang menyaksikan, yuk amalkan 146 Ali Imran. Jangan lemah, jangan gampang putus asa, teruslah bersemangat dan gak boleh nyerah. Lalu yang keempat, bersabarlah menikmati proses. Jangan pernah mau yang instan. Gak apa-apa orang mencela, mengejek, menghina, gak apa-apa. Semangat. Insya Allah kita semua akan sampai pada titik keberhasilan sesuai dengan bidang kita masing-masing ya sahabat. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak sudah membersamai. Mohon izin kalau memang video ini dirasa bermanfaat, teman-teman boleh share, sebarluaskan, atau ajak ayahnya nonton, bapaknya nonton, ibunya nonton, kakaknya nonton, pasangannya nonton, anaknya nonton, kakaknya nonton, adiknya nonton. Ajak keluarga besar kita untuk nonton bareng-bareng. Terima kasih banyak atas segala keluangan waktu, kerelaan paket data yang dikorbankan untuk sama-sama belajar di pagi ini. Bagi sahabat yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan mohon maaf nggak ada tanya jawab karena habis ini akan ada kajian lagi di Elena jam 8. Jadi kami harus bersiap-siap dulu juga. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan buka sesi tanya jawab insya Allah. Dan mohon izin kalau hari ini hari Rabu tanggal ke-14 Juni, Rabu depan jamaah kami izin safar dulu sampai tanggal 18 Juli kira-kira. Lalu ini jamaah ada program sedekah beras dari Masjid Fatimah Garung. Ini Masjid Fatimah Garung bukan ada di mana-mana, tapi ini ada di Wonosobo.
Masjid Fatimah Garung ini terletak di Wonosobo, Desa Garung. Masjid Fatimah Garung, TikToknya bisa dicari aja. Aktif di TikTok juga nih, lagi live stream di TikTok Masjid Fatimah Garung. Program-programnya ada sedekah beras, kajian subuh syuruk, tadarus pada maghrib sampai isya, ada hari raya Idul Adha, ada ramah tamah, pasar sayur, Jumat bahagia, dan yang lainnya. Bagi sahabat yang mau membersamai program-program kerennya Masjid Fatimah Garung, sahabat bisa save nomor WA-nya Masjid Fatimah Garung, admin Masjid Fatimah Garung 0851 5715 9885. Kami ulangi 0851 5715 9885, itu admin Masjid Fatimah Garung. Begitu ya sahabat. Oh ya, kalau ada yang nanti juga hari ini mau berkenan ngaji bareng di Wonosobo, teman-teman yang dari Banjar, Temanggung, Magelang, Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara bisa datang ke House of Elena Kauman Wonosobo. Di dekat alun-alun Wonosobo, sebelah Masjid Al Mansur itu ada House of Elena. Nanti kita ngaji bareng di sana jam 8 sampai jam 9. Ditunggu di sana. Tap link di bio untuk dapatkan konten video pendek ceramah saya gratis yang bisa dijadikan story WA, dan ada for more information ada di sana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan sedih lagi, jangan insecure, jangan overthinking, jangan jadi hamba yang lemah, karena Ali Imran 146 Allah berfirman, jangan lemah, jangan patah semangat, jangan pernah menyerah, dan banyak-banyak bersabar dalam berproses. Allah pasti siapkan hadiah terbaik untuk hambanya yang tidak pernah mengenal lelah dan bersabar dalam berproses. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.